Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat ketemu lagi ya. Ya ini mohon maaf beberapa hari ini Bang Heri nggak bisa ngonten ya, karena sedang tidak enak badan. Jadi saya nggak ada beberapa hari ini sudah dicari ya. Alhamdulillah ini banyak yang mencari. Berarti ada sesuatu yang mungkin perlu dilihat, ditonton ya. Walaupun sekecil apapun hasilnya atau videonya pendek, nah ini tetap dicari. Alhamdulillah pada yang mencari ya. Nah suaranya pun masih agak agak seperti ini ya, karena terserang penyakit flu. Jadi nggak bisa kemana-mana selama beberapa hari. Tapi alhamdulillah hari ini saya akan mengawali aktivitas saya, yaitu panen ubi jalar varietas Cilembu ya, yang hari ini akan saya panen seperti ini. Sudah berdaun kuning dan kondisinya, yuk kita sepil bareng ya. Nah walaupun kondisinya tidak terlalu rimbun, nah ini sudah akan saya panen seperti ini ya. Contohnya ini yang bagian bawah sudah saya tanami red casdu 2. Ini adalah bagian dari bedengan-bedengan dari ubi cilembu ya, yang kita panen rencananya pagi ini ya. Sebenarnya sudah kemarin mulai saya panen, tapi belum sempat berlanjut karena ya kesibukan dan juga sakit ya. Ya ini ada yang mencari komennya, terima kasih ya. Wis sehat ini, Bang Heri sudah sehat, akan lanjut panen ya. Oke, panennya langsung dicabut saja ya. Untuk musim ini pewanasnya luar biasa, jadi kalau tidak saya cabut rugi ya. Nah, ruginya yang jelas rugi waktu, tapi dengan kondisi kalau kita hanya mengambil yang besar, yang kecil pun tidak akan bisa jadi besar karena suplai airnya pun sedikit banget ya di sini. Bahkan di musim ini masih bisa nanam lagi apa enggak itu masih dalam proses hitung-hitungan dengan cuaca ya. Nah ini karena terbatasnya air sudah kayak gini umbinya, tidak bisa maksimal ya. Walaupun usia panennya sini sudah waktunya, ini sudah 3 bulan lebihnya 1 minggu atau 97 HST ya. Kondisinya kayak gini ya. Tidak ada yang namanya rimbun ini, luar biasa ini. Ini khusus varietas dari Cilembu ya. Nah batangnya pun sangat minim ya. Yuk kita coba ngecek sambil dipanen ya. Bukan ngecek tapi panen ya hari ini. Nah nih contohnya, baru ukuran sedang ya. Belum ada yang ukurannya besar, tetapi sudah mempunyai bentuk atau ciri ini sudah masuk, harus kita panen ya. Maaf ini bergeser bergetar terus kameranya. Nah ini biasanya penanda waktu panen itu ada yang usianya 3 bulan, 3,5 bulan, ada yang 4 bulan ya. Apalagi di daerah asalnya untuk ubi Cilembu ini biasanya kan panennya itu di atas 4 bulan. Tapi kalau di tempat saya 3 bulan saja sudah bisa panen ya. Itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu tingkat kesuburan tanah yang berbeda, itu sangat mempengaruhi dari masa panen ya. Untuk yang kedua, metode pemupukan yang kita berikan itu juga akan mempengaruhi masa panen. Cuaca, musim penghujan dan musim panas pun itu akan mempengaruhi dari masa panen ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab dari masa panen itu sendiri ya. Tapi yang jelas biasanya kalau tanah subur itu akan lebih lama. Itu menurut pengalaman saya. Nah ini ada yang cuma berumbi 3 ya, ini enggak ada berapa on ya, paling setengah kilo lah, cuma setengah kilo. Nah, ini contohnya kalau kekurangan air ya, mulai kekurangan air di saat pembentukan
atau pembesaran umbi. Akhirnya ya umbi nggak bisa maksimal. Mulai dari besarnya itu yang jelas itu. Nah, ini walaupun tidak saya panen, tak biarkan. Ini ya enggak bisa besar ya, karena di sini terkendala airnya nggak ada. Nah, jadi umbinya ukurannya cuma tanggung ya. Nah, ini umbinya banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 ya. Tapi dalam 10 ini cuma sekitar setengah kilo. Dan yang layak jual ini mungkin cuma separuhnya saja. Nah, ini penyebab produksi kita menurun. Ini salah satunya dipengaruhi dari cuaca ya. Cuaca itu ya seperti ini. Nggak bisa diprediksi. Apalagi tanpa adanya suplai untuk mengairi lahan kita ya. Yang jelas produksinya akan menurun. Nah, ini agendanya setelah ini nanti kita ya masih nunggu sambil penggarapan ulang. Kalau ini nanti ada hujan kita tanami lagi, kalau tidak mungkin dengan tanaman yang lainnya. Kita berpindah pada yang lahan ada suplai airnya, yaitu bukan kita tidak menanam ubi lagi, tapi kita pindah lokasi untuk penanaman selanjutnya. Nah, ini adalah varietas Cilembu ya. Ini berumbi 3 lumayan besar ini. Taruh. Nah, di sini yang Cilembu yang kita tanam, mungkin kalau ubi Cilembu madu seperti ini ya. Nah, ini ada yang warnanya rancingnya ini ungu, ada yang hijau. Tapi kalau di sini yang terbaik kita yang punyanya ini, yang ungu ya. Yang ada umbinya bagian dalam itu juga ada ungu. Ada yang bagian dalam itu ada yang cuman kuning saja. Nah, mungkin untuk orang yang masih awam bingung. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ada kuning dengan corak ungu ya. Kalau yang saya kembangkan ini ada 3 jenis ya untuk varian ini. Yang satu ada kuning dengan bintik ungu itu acak ya, di tengah dan di pinggir. Kemudian yang satu ada ungunya itu melingkar ya. Melingkar di pinggir semua utuh itu ada ungunya. Dan yang satu lagi hanya berwarna kuning. Kuning saja tanpa ada unsur ungu. Itu yang ada di sini. Nah, contohnya ini. Nih. Hanya warna kuning saja ya. Tapi untuk yang ada lingkaran ungu ini tak cari dulu ya. Karena bentuknya sama. Nah, ternyata ketemu juga. Nah, seperti ini ya. Ini agak kecil, akhirnya tidak kelihatan. Nah, untuk si 3 jenis ini di sini semuanya pada laku. Tidak ada yang tidak laku. Karena memang sudah terbukti kualitas rasa itu manis ya. Nah, ini kemarin juga untuk kawan-kawan para pecinta ubi pengen melihat seperti ini ya. Ini tanda-tandanya ya sudah seperti biasa. Daunnya sudah pada menguning tanpa ada yang menjalar ya, karena ini termasuk varietas yang unggulan juga di sini ya. Ini tidak kita bikin ribet, yang penting panen. Nah, seperti ini. Ini harus kita panen walaupun usianya masih tergolong 3 bulan sedikit dengan kondisi belum begitu besar umbinya. Nah, nek umbine wis gede ya harus dipanen, nek belum tapi waktunya sudah harus panen. Ini tetap kita lakukan panen ya. Kita nggak mau berisiko yang namanya terkena penyakit yaitu buleng. Buleng itu memang berbahaya. Sekali sudah menyerang, ubi kita gagal panen, tidak laku dijual, kita merugi besar, jelas itu. Nah, contohnya ini tak ambilkan yang spek. Nah, ini biasanya banyak yang mencari. Ini efek dari organik lapuknya tanaman. Ini merupakan ciri ini lebih manis dibanding yang berwarna kuning mulus ya. Itu bisa dibuktikan kalau Anda ingin mengkonsumsi yang
jenis cilembu ya. Nah ini ada lagi yang ini ada lingkaran ungunya. Kadang orang yang belum pengalaman, ini bukan cilembu asli, ini bukan yang cilembu dari sana asli ya. Jadi sama ya, dikembangkan di sini tuh ada 3 jenis. Rancingnya semuanya berwarna ungu ya. Kalau di sini hasilnya lebih baik. Saya mencoba juga yang berwarna hijau, di sini juga bagus ya. Kemarin ada yang varian terbaru dari kita, pengembangan untuk cilembu khususnya. Kita punya yang tidak menjalar walaupun musim penghujan, itu berwarna hijau. Rancingnya ini daunnya lebih kecil, umbinya lebih banyak. Tetapi gara-gara kemarin ada kemarau, kita tinggal kerja yang lain, akhirnya bibitnya hilang. Waduh, saya pusing nyarinya, masih susah ya. Jadi ini kita masih punya program atau ingin mendapatkan jenis itu kembali ya, dengan rekayasa genetik yang kita lakukan di sini ya. Semoga dengan mengulang teori dari kita itu nanti akan kita dapatkan kembali jenis yang pernah saya kembangkan. Itu belum sempat saya videokan juga, belum sempat saya publikasikan, tapi sudah hasilnya bagus banget. Itu sudah saya tes di musim penghujan sama kemarau bagus, tapi hasilnya mantap. Itu ya gara-gara kemarau tinggal keluar wilayah lama hilang. Nah, nek wong Jawa ngarani ketun, tapi ya sudah terlanjur tak apalah. Hasilnya kayak gini ya, ini kategorinya belum sukses ya, dengan penanaman. Rata-rata berumbi cuman sedikit ya, tapi ya kita syukuri saja. Hari ini masih kita panen untuk varietas ini, karena memang terkendala airnya juga susah ya, sangat keras sekali, jadi nggak bisa maksimal. Ini cuma berumbi, rata-rata berumbi 3 sampai 5 yang layak jual. Nah seperti ini ya, maaf suaranya agak masih gangguan kesehatan. Nah seperti ini ya, kita berat aja. Ini walaupun umbinya belum ada yang kategori besar, ini nanti semua akan saya panen. Nah, kalau dibanding panen biasanya, ini panennya sekitar 70% saja maksimal, bahkan mungkin cuma 60 ya perkiraan saya dari jenis lain yang saya kembangkan. Tapi itu tadi ya, kembali pada kita, rezeki kita juga dengan kondisi alam kita. Kita sudah berusaha tapi hasilnya belum maksimal ya, sing penting kita bersyukur, tetap panen. Rata-rata ukurannya masih sedang ya. Di sini untuk varietas ubi cilembu ini memang seharusnya panennya lebih lama dibanding jenis-jenis yang saya kembangkan di sini. Karena memang ciri khasnya selalu harus di atas 3,5 bulan. Tapi ini masih 97 hari kalau nggak salah. Ini sudah saya panen.
karena mengingat waktu. Umbinya banyak tapi ukurannya tanggung. Kalau usia segini untuk varietas yang lain itu biasanya akan lebih besar dari ini. Itu sudah terbukti di sini ya. Sangat keras lahannya kawan. Nah segini ya. Ini rata-rata cuman sekitar setengah kilo ya satu batang. Jadi penurunan itu pasti hasilnya. Yuk ini kita coba membandingkan yang sama tapi beda varietas ya. Nah ini untuk varietas yang lain coba tak taruhnya dulu. Nah ini ya, ini untuk varietas gemoia, kok gemo enggak. Red Kasdo 2 yang ada juga sama di lahan yang saya tanam bareng. Untuk Red Kasdo 2 moga aja hasilnya juga bagus ya. Nah, ternyata benar. Ini lebih besar, lebih panjang dibanding yang panen saya tadi ya. Dengan waktu yang sama, ini usianya sama, cuma beda varietas ya yang saya tanam. Karena untuk Red Kasdo ini memang mempunyai ciri usianya lebih pendek ya dibanding biji lembu. Nah seperti ini umbinya, selalu lebih besar, lebih panjang, mantap. Oke, itu tadi ya, kita perbandingan saja antara ubi cilembu yang saya punya sama Red Kasdo 2 ya. Dia sama ya, kondisi batang daun sama-sama minim karena memang sudah terkendala cuaca, nggak bisa rimbun. Nah, hasilnya pun kita bisa melihat ya tadi. Yuk coba kita ngecek bagian pinggir ya, nanti apakah ada perbedaan. Ini tak jalan. Nah ini perbedaan yang ada di pinggir, coba kita cek bareng-bareng. Nah kita taruh dulu handphonenya, kita bergeser ke pinggir ya, beberapa meter kita bergeser. Semoga hasilnya ada perbedaan ya, harapannya lebih bagus yang jelas gitu. Tapi kalau melihat kondisi batang daun ini kayak iya sama, karena memang terkendala dari yang namanya cuaca. Nah sama ya, rata-rata berumbi ukuran sedang, tapi harus saya panen walaupun kecilnya full kecil, ini harus kita cabut karena waktu sudah habis ya. Walaupun kita biarkan dengan kondisi alam yang panas seperti ini, tidak kita berikan air yang cukup, umbi ini kita tambah waktu pun tidak akan bisa jadi besar. Makanya mending kita panen saja agar kita dapat menggarap lahan kita untuk tanaman selanjutnya. Jadi pada kita rugi waktu, kita panen saja. Lumayan ya, masih panen ya. Ini untuk varietas cilembu. Coba kita yang ini, yang Red Kasdo ya. Nah ini untuk Red Kasdo dengan lahan yang sama juga. Mudah-mudahan umbinya bagus. Nah, patah. Nah sama ya, lebih besar, tapi juga ada yang kecil biasa. Yang namanya juga tanaman nggak bisa 100% sama selama berumbi ya, walaupun tidak terlalu besar. Nah oke kawan, itu tadi ya beberapa contoh yang kita tarik kesimpulan ubi jalar bagus
itu juga dipengaruhi dari faktor alam juga ya. Jadi kita jangan menyalahkan produk kita kalau kita mengalami penurunan. Memang itu berpengaruh, tetapi kita harus menyimak, menganalisa dulu penyebabnya apa. Penyebabnya itu banyak faktor untuk penurunan, mulai dari pembuatan bedengan, pemilihan jenis, perawatan pemupukan, dan juga cuaca ya. Cuaca yang panas, kalau kita tidak kasih air, otomatis tidak akan ubi jalar itu bisa maksimal besar. Tetapi kalau musim penghujan itu juga mempengaruhi juga ya. Drainase yang kurang bagus akan menjadikan produk kita kurang baik. Tetapi kalau dengan drainase bagus, insya Allah juga hasilnya akan bagus. Tapi kalau musim kemarau, yang penting kita punya air, penggarapan dan pemupukan bagus juga akan menghasilkan yang bagus ya. Jadi semua harus sinkron untuk keberhasilan dari produk kita. Tetap semangat, itu tadi ya salah satu motivasi juga metode cara merawat agar hasilnya bagus seperti apa. Kita belajar bersama-sama. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.